Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan, Allah sumber berkat, kekuatan dan kehidupan. Kami juga datang saat ini Tuhan dengan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, tentu kita semua pernah merasa haus dan lapar. Setelah sekian waktu tidak minum dan tidak makan, atau setelah mengeluarkan energi yang begitu banyak. Lapar dan haus itu menjadi penanda bahwa masih ada kehidupan. Kalau orang sudah mati, dia tidak akan merasa lapar dan haus lagi kan? Di samping itu, lapar dan haus juga menjadi penanda bahwa seseorang itu sehat. Masih ada keinginan atau nafsu makan dan minum. Salah satu indikasi orang yang sakit adalah menurunnya nafsu makan dan minum. Ketika kita lapar dan haus, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita berusaha untuk mencari sesuatu yang dapat kita makan dan minum. Karena rasa lapar yang kita biarkan akan membawa pengaruh baik terhadap tubuh maupun emosi kita. Kalau seorang lapar, haus, tidak segera makan dan minum, badan ini jadi lemes, kepala pusing, berkunang-kunang, bahkan bisa pingsan. Orang yang lapar itu biasanya bawaannya marah. Demikian juga ketika haus, kekurangan air, hal sangat membahayakan tubuh itu adalah kita bisa mengalami dehidrasi. Dalam kitab Matius 5 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang begitu berbeda. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lapar di sini sebenarnya menunjuk pada keadaan seseorang di mana orang merasa sangat lapar dan sangat haus. Dan dia sungguh-sungguh berjuang dengan keras untuk mendapatkan makan dan minum. Sebab kalau dia tidak makan dan minum, dia akan mati. Karenanya dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan tenaganya untuk mengatasi lapar dan hausnya. Jadi lapar dan haus di sini bukan sekedar lapar karena lupa sarapan. Aku tadi belum sarapan. Tapi sebenarnya dia tahu persis setelah ini bisa jajan, setelah ini bisa sarapan karena ada yang dimakan. Tersedia makanan yang berlimpah atau tersedia minuman segar yang menghapus rasa dahaganya. Hanya persoalannya adalah lapar dan haus akan apa? Dalam ayat tadi dijelaskan lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang mengerahkan seluruh hidupnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengerti kehendaknya serta melakukan. Apakah seorang yang lapar dan haus akan kebenaran hidupnya selalu sempurna? Oh tidak. Tidak ada di antara kita itu yang sempurna kecuali Tuhan. Namun di tengah ketidaksempurnaan memiliki hasrat yang kuat untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Apakah orang yang lapar dan haus akan kebenaran tidak pernah gagal? Tentu pernah. Pernah jatuh dosa. Namun meskipun pernah gagal dan jatuh dalam dosa, tetapi tetap bangkit kembali dan menyatakan hasrat yang kuat untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus katakan orang-orang yang seperti inilah yang akan dipuaskan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, sekali lagi kita masih berada dalam suasana masa Prapaskah, Minggu Sengsara. Kiranya masa Prapaskah ini mendorong kita untuk merasakan lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran Tuhan ini juga mengerahkan
seluruh keberadaan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati.